Ya, saudara, baik masyarakat maupun pemerintah telah mengupayakan segala cara untuk memutus rantai penularan COVID-19, termasuk dengan adanya pengecekan melalui rapid test secara massal yang dilakukan di berbagai wilayah yang masuk kategori zona merah di Provinsi Jawa Timur. Lalu, seperti apa perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur? Selengkapnya akan kami bahas bersama dengan Dr. Muhammad Athoillah Isfandiari, Dr. MKes, selaku dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER Surabaya. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Terima kasih telah hadir di dialog aktual sore ini terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Seperti apa Pak sejauh ini? Ya, yang pertama saya kira mungkin perlu kita apresiasi ya upaya dari pemerintah daerah Jawa Timur dan juga mungkin Pemkot Surabaya maupun Pemda Surabaya Raya meliputi Gresik dan Sidoarjo yang saya kira perlu diapresiasi karena memang kalau saya lihat upaya yang sudah dilakukan sampai saat ini cukup maksimal, tapi perlu kita beri catatan bahwa untuk rapid test itu sendiri adalah suatu upaya screening atau penapisan yang tidak serta-merta hasilnya itu menggambarkan dari kasus COVID-19 secara umum, karena yang namanya screening atau penapisan itu adalah upaya awal untuk kemudian kita masuk ke diagnosis yang lebih pasti, yaitu swab. Baik, dan ternyata pada kasus yang sekarang ini berkembang ditemukan adanya masa inkubasi dari COVID-19 itu sendiri yang tidak hanya 14 hari, bahkan ditemukan ada yang 21 hari, bahkan 30 hari. Nah, ini penanganannya seperti apa untuk inkubasi yang beraneka ragam seperti ini, dokter? Ya, memang kalau kita lihat perkembangannya itu banyak ditemui ada mutasi dari virus yang kemudian mempengaruhi tidak saja masa inkubasi, juga virulensi dan fatality atau keparahan dari penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini. Tetapi secara umum kita masih bisa berpegang pada pedoman bahwa masa inkubasi dari virus ini 14 hari. Mungkin perlu kita bedakan antara masa inkubasi dan masa hidup dari virus ini, yang artinya selama virus itu ada di tubuh si penderita itu akan masih mampu menularkan. Masa inkubasi itu adalah masa pertama kali virus itu masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. Itu rata-rata 14 hari, walaupun memang seperti tadi Mbak Bella sampaikan mungkin ada variasi. Tapi yang terpenting secara umum masa dari pertama kali virus ini masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala sampai kemudian virus ini dinyatakan hilang. Nah, itu yang saya kira selama ini berkisar antara 30 sampai pada kasus-kasus ekstrim ada yang sampai 45 hari. Apakah lama atau lambatnya masa inkubasi dalam tubuh seseorang pasien ini juga dipengaruhi usia atau faktor-faktor yang lainnya? Enggak, saya kira itu memang akan dipengaruhi dari virusnya itu sendiri. Jadi yang dipengaruhi oleh kondisi tubuh si penderita ini akan lebih berat ke manifestasi klinis atau gejala yang ditimbulkan, mulai dari asimptomatis ya tanpa gejala, kemudian mild gejala yang ringan, sampai yang severe atau yang berat dengan ada komplikasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira mungkin bukan lebih ke, kalau masa inkubasi lebih ke dari karakteristik virus itu sendiri. Baik, terkait dengan anjuran untuk isolasi mandiri secara dalam waktu 14 hari, apakah memang masih cukup relevan dengan melihat adanya kasus yang inkubasi yang berbeda-beda atau seperti apa, dok? Ya, saya kira masih relevan karena memang gini, jadi karakteristik dari penyakit yang akut itu artinya sifatnya cepat. Konsepnya cepat, inkubasinya juga cepat, durasinya sebenarnya juga cepat sebenarnya sih. Jadi tidak terlalu lama virus COVID ini. Jadi itu adalah minimal inkubasi itu 7 hari atau 2 kali 7 hari. Jadi 14 hari. Jadi yang seperti saya ulangi lagi bahwa masa inkubasi itu adalah masa di mana virus ini mulai masuk ke dalam tubuh
sampai menimbulkan gejala. Jadi makanya kenapa kok orang itu diisolasi 14 hari? Karena asumsinya adalah kalaupun hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-14 mungkin gejalanya belum muncul. Kalau misalnya sampai tanggal hari ke-14 kemudian tetap gejalanya tidak muncul, ya maka bisa dikatakan ada kemungkinan orang ini tidak mengalami atau tidak terinfeksi oleh COVID-19 ini. Ya, cuman memang itu kalau kita memiliki keterbatasan dalam hal diagnosis. Kalau misalnya kita kemudian mampu melakukan rapid test minimal, ya, maka saya kira isolasi itu tidak menunggu tanpa ada di rapid test langsung disuruh isolasi mandiri. Jadi saya kira langsung aja di rapid test, hasilnya kalau misalnya negatif baru diisolasi, kalau hasilnya positif maka sejak saat itu pula kita sarankan untuk swab dulu, ya. Nah, setelah di swab dan positif artinya penyakit itu ada dan itu penderita langsung diisolasi sampai swabnya negatif. Nah, jadi kira-kira seperti itu polanya. Baik, dan untuk memutus penularan juga di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur juga mengadakan adanya rapid test secara sekali lagi bahwa idealnya itu bukan rapid test yang dilakukan tetapi swab. Apa bedanya rapid test dengan swab? Rapid test itu adalah kita memeriksa ada tidaknya antibodi. Nah, antibodi di dalam tubuh seseorang hanya akan muncul bila diawali dengan adanya infeksi. Jadi kalau seseorang itu tidak terinfeksi, maka di dalam tubuhnya tidak akan ada antibodi, sehingga kalau di rapid test pasti negatif. Cuman antibodi ini muncul itu kira-kira paling cepat antara 5-7 hari setelah infeksi awal. Jadi kalau misalnya seorang hari ini terinfeksi, kemudian besok di rapid pasti negatif, lusa di rapid pasti negatif, tapi kalau seminggu lagi di rapid akan menunjukkan hasil positif. Jadi kalau misalnya nih kita asumsikan orang ini terinfeksi kemarin, sehingga hari ini di rapid hasilnya negatif, maka harusnya idealnya rapid test itu diulang 1 minggu berikutnya. Nah, kalau 1 minggu berikutnya itu ternyata tetap negatif, artinya memang benar si orang ini tidak terinfeksi. Karena memang rapid test akan positif menunggu munculnya antibodi itu. Sedangkan swab, ya, atau PCR itu mendeteksi virusnya itu sendiri. Sehingga begitu hari ini dia terinfeksi, besok diperiksa swab dan PCR, hari itu pula dia akan positif. Jadi berbeda dengan rapid test. Baik, dan masih adanya peningkatan kasus untuk sejauh ini di Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi akumulasi data yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Dari kacamata Dokter Ato sendiri, kapan kira-kira prediksi akan adanya penurunan, Dok? Iya, jadi secara umum memang Jawa Timur ini diwarnai kondisi di Surabaya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari 3.000 lebih ya kasus yang ada di Jawa Timur ini, 54% itu dari Surabaya, 14% dari Sidoarjo, sisanya dari Gresik. Yang kalau diakumulasikan, Surabaya Raya meliputi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini menyumbang sekitar 70% dari seluruh kasus di Jawa Timur. Jadi kurang lebih bisa saya sampaikan bahwa Surabaya Raya ini mewarnai apa yang terjadi di Jawa Timur. Nah, jadi kalau misalnya kalau ada pertanyaan kapan kira-kira di Jawa Timur ini kasusnya turun, maka itu tidak lepas dari pertanyaan kapan kasus di Surabaya Raya itu turun. Nah, jadi itu akan ada banyak variabel yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kepatuhan masyarakat. Itu saya kira yang terpenting. Kenapa? Karena penyakit ini kan ditularkan dari manusia ke manusia, bukan dari lingkungan yang kotor, bukan dari hewan ke manusia. Jadi artinya semakin banyak orang yang terdeteksi, kemudian yang terdeteksi positif itu bisa dipisahkan dari orang yang sehat, sehingga transmisi ini semakin bisa dikendalikan. Nah, ya alhamdulillah, jadi walaupun sekarang ini Surabaya di banyak media itu dikatakan
hitam ya, tapi sebenarnya bukan hitam, itu merah yang sangat kelam gitu ya. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kan habis gelap terbitlah terang ya. Nah, jadi artinya kasus yang banyak ini menunjukkan bahwa banyak orang yang terdeteksi di Jawa Timur ini atau di Surabaya ini, sehingga isolasi pada orang yang terdeteksi ini lebih mudah dibanding kalau kita mengisolasi orang yang kita nggak tahu siapa, atau kita anggap kasusnya nggak banyak, akhirnya kita tidak melakukan isolasi, sehingga orang yang tanpa gejala padahal dia positif akan banyak berkeliaran, sehingga transmisi ini nggak putus-putus. Tapi semakin banyak tes yang dilakukan dan semakin banyak orang yang terdeteksi dan diisolasi, maka semakin kita bisa mengendalikan penyakit ini ya. Dan alhamdulillah ini terbukti bahwa walaupun kasus kita di Jawa Timur ini cukup tinggi, tetapi rata-rata atau rate of transmission ya, rata penularan itu turun ya. Jadi di awal-awal mungkin dulu pernah 2, sekian, kemudian turun 1,7 sekian. Sekarang ini kalau menurut perhitungan kami di tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, kita menghitung per hari ini mungkin sekitar berkisar antara 1,1 sampai 1,3. Artinya kalau misalnya rata penularan itu 2 misalnya, satu penderita akan bisa menularkan ke 2 orang yang lain. Kalau 1,5 ya, jadi satu orang itu bisa menularkan ke 1 atau lebih ya. Tapi kalau semakin turun mendekati di bawah 1, maka ada kemungkinan satu orang penderita tidak akan menularkan ke orang lain ya. Makanya patokan bahwa kapan pandemi di Jawa Timur ya, kita nggak bicara ya di tempat lain, di Jawa Timur itu kapan berhenti, itu bila rate of transmission itu di bawah 1. Dan alhamdulillah untuk kasus kalau untuk di Surabaya sendiri ini kita sekarang 1,1. Mudah-mudahan nggak dalam waktu lama, kalau masyarakatnya patuh, testingnya juga masif, dan yang sakit bisa diisolasi, yang sudah sakit disembuhkan, maka rate of transmission ini bisa turun di bawah 1. Kita itu sudah dekat karena kita sudah 1,1 ya. Asal dengan catatan tadi itu masyarakat semakin patuh, saya kira mungkin nggak akan lama itu kita bisa mengendalikan penularan kasus ini. Dan apakah itu berarti setelah nanti PSBB tahap ketiga di tanggal 8 Juni ini berakhir, apakah nanti kemungkinan akan diperpanjang agar menurunkan penularan ini menjadi di bawah 1 atau seperti apa, Dok? Ya, jadi ya memang ini kalau kita lihat di penghujung PSBB tahap 3 ini, saya kira begini. PSBB yang tahap pertama itu relatif kurang optimal. Kemudian yang di PSBB tahap kedua itu menurut evaluasi kami dari FKM dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, itu berjalan lebih buruk dibanding yang PSBB tahap 1. Tapi yang di PSBB yang 3 ini saya kira sedikit ada perbaikan ya. Dan saya kira itu adalah suatu momentum Jawa Timur fight back to COVID-19. Jadi artinya ada perbaikan kepatuhan, ada perbaikan indikator, tetapi sebaiknya jangan dilepas. Karena kalau kita lepas, kita kehilangan momentum itu. Akan kita kecolongan lagi. Jadi memang dari sudut pandang kesehatan masyarakat, memang sebaiknya akan ada mungkin PSBB transisi atau yang intinya tetap membuat kewaspadaan masyarakat kenceng, kemudian dari pemerintah juga tetap kenceng melakukan misalnya aturan-aturan pembatasan, sehingga kita betul-betul nanti bisa mengendalikan ini secara permanen, secara ini. Saya kira seperti itu. Baik, sedangkan ada wacana juga di Kabupaten Sidoarjo, bagian dari Surabaya Raya juga, yang nantinya kemungkinan akan menerapkan new normal di penghujung PSBB tahap ketiga. Apakah memang apakah ini memungkinkan, Dok, di bulan Juni ini lekas segera diberlakukan new normal, melihat bagaimana kita mempertahankan agar tidak kecolongan tadi? Iya, secara kalau kita amati dari sudut pandang profesional ya, mungkin bisa kami bilang dari tim kami bahwa saat ini
untuk sementara mungkin Jawa Timur belum waktu yang pas untuk melakukan new normal. Karena apa? Karena untuk new normal menurut kriteria yang disampaikan oleh WHO itu ada 6 kriteria. Salah satunya adalah transmisi atau penularan yang dikendalikan, dan sementara ini kita belum, tetapi sudah mengarah ke sana. Sudah bagus, on the track lah ya. Tapi kalau dikatakan sudah, belum sama sekali. Tapi kita sudah bagus, sudah on the track. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan kita kalau misalnya menghadapi gelombang penderita yang sakit itu masih perlu ditingkatkan. Saat ini mungkin kita banyak ya baca di media atau melihat di media bahwa fasilitas kesehatan kita itu masih overload ya, dan perlu ditingkatkan. Kalau itu sudah meningkat, saya kira itu salah satu indikator akan terpenuhi. Selain transmisi penyakit tadi sudah dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah tes ya. Semakin masif tes itu dilakukan, maka semakin layak kita menjalankan new normal. Tapi kalau tes itu dijalankan minimal ya, apalagi disembunyikan begitu ya jangan bilang new normal dulu. Itu 3 kriteria utama. Tapi dari 6 itu ada 1 kriteria yang saya kira mungkin perlu kita cermati ya, yaitu kriteria ke-6, yaitu masyarakat harus fully educated ya, sangat teredukasi terkait dengan apa itu new normal, bahwa new normal itu bukan seperti kalau habis puasa kemudian lebaran ya, jadi artinya habis dikekang kemudian dibebaskan, bukan, atau back to normal life seperti dulu, tetapi new normal itu adalah perubahan budaya. Nah, itu yang harus kemudian tertanam betul di masyarakat, dan masyarakat itu empowered ya, jadi terberdayakan, jadi bersama-sama nantinya. Nah, ini yang kemudian pengukurannya agak sulit. Karena itu saya mendorong dari Pemda maupun para pakar begitu ya, mengembangkan indikator ini sehingga kita bisa mengukur sampai sejauh mana masyarakat itu sudah teredukasi dan terlibat di dalam upaya-upaya normal ini, sehingga kalau sudah terukur, saya kira kemudian kalau misalnya ada pemerintah daerah yang mengatakan saya akan new normal dan sebagainya, itu bisa kemudian secara kuantitatif itu bisa kita justifikasi. Boleh atau tidaknya. Terima kasih dokter Ato sudah berbagi dalam dialog sore ini. Kita berharap juga untuk rate of transmission-nya bisa turun di bawah 1, dan nantinya pandemi ini akan juga lekas berakhir. Terima kasih dokter, selamat bertugas kembali. Dan saudara, sebelum kami lanjutkan ke informasi lainnya, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini.